Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Happy Khairunisa. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai soal KSM IPS, khususnya adalah materi kesejarahan dan sosiologi. Soal ini berkaitan dengan simulasi KSM tahun 2021, yang mana sebenarnya simulasi KSM 2021 itu isinya adalah soal-soal yang sudah pernah diujikan pada KSM tahun-tahun sebelumnya, khususnya pada tahun 2019. Oke, baik, mari kita bahas bersama-sama. Dan apabila nanti ada kekeliruan dalam pembahasan, maka silahkan komen di bawah ya, ataupun ada ketidaksepahaman, maka silahkan komen di bawah. Ya, nomor 1 ya, banyak generasi muslimah milenial Indonesia menjadi fans K-pop. Mereka menunjukkan identitas sebagai fans kelompok musik Korea dalam bentuk gaya berbusana. Pada prinsipnya, praktik berbusana ini menunjukkan gejala. Nah, ketika kita ingin menentukan apa jawabannya, penting bagi kita harus mengetahui apa definisi dari mobilisasi, akulturasi, afirmasi, dan asimilasi. Seperti itu. Sehingga mari kita lihat mobilisasi itu sebenarnya apa. Mobilisasi itu merupakan tindakan pengerahan dan perpindahan, sedangkan akulturasi itu merupakan percampuran kebudayaan tanpa menghilangkan kebudayaan aslinya. Sedangkan afirmasi itu merupakan suatu dukungan atau dorongan emosional dari dalam diri seseorang sehingga melakukan tindakan tertentu. Sedangkan asimilasi itu merupakan sebuah peleburan dua kebudayaan atau lebih sehingga menghasilkan kebudayaan yang baru. Nah, kita kembali lagi ke soal. Banyak generasi muslimah. Nah, ini berarti kan generasi Islam menjadi fans K-pop, kemudian merubah dalam bentuk gaya busana, tapi tanpa menghilangkan identitas muslimnya. Berarti di sini ada dua budaya berbeda, tapi tidak menghilangkan kebudayaan aslinya. Sehingga jawaban yang betul adalah yang B ya, akulturasi budaya. Seperti itu. Oke, jelas. Lanjut nomor 2. Setiap awal bulan, Ibu Fatimah membeli bahan pokok beras di pasar desa karena harga lebih murah jika dibandingkan dengan harga beras di supermarket. Beras itu kemudian diberikan kepada tetangganya yang tergolong dalam kelompok fakir miskin. Motif yang dilakukan oleh Ibu Fatimah dapat dikelompokkan sebagai, nah, ini sama seperti tadi ya. Artinya kita juga harus tahu apa definisi dari budaya, ekonomi, agama, sosial. Mudah saja sebenarnya bagi saya untuk menjawabnya, tapi kalian pun juga harus paham. Sehingga akan saya paparkan apa itu budaya, ekonomi, agama, dan sosial. Mari kita lihat. Ya, budaya itu merupakan suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh kelompok orang serta diwariskan dari generasi ke generasi. Oke. Jadi poin pokok budaya itu adalah turun-temurun dari generasi ke generasi atau sebuah tradisi. Itu pasti dinamakan sebuah budaya. Sedangkan ekonomi itu merupakan kegiatan mempelajari perilaku serta tindakan manusia dari dalam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, kalau ekonomi ini jelas sekali untuk kebutuhan hidup. Ini adalah poin yang menjadi keunggulan untuk menentukan suatu ekonomi itu. Kemudian motif agama. Motif agama ini merupakan sistem yang mengatur kepercayaan serta keperibadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, kalau berkaitan dengan kepercayaan, dengan ketuhanan itu pasti agama. Sedangkan sosial itu berkaitan dengan masyarakat atau suka memperhatikan kepentingan umum, suka menolong, menderma, dan sebagainya. Berhubungan dengan masyarakat ya, hubungan sosial itu adalah motif sosial. Jadi mari kita lihat di sini. Kembali lagi ke soal. Setiap awal bulan Ibu Fatimah membeli bahan pokok beras di pasar desa karena harga lebih murah jika dibandingkan dengan harga beras di supermarket. Tapi bukan ini yang menjadi pokoknya.
Akan tetapi pada kalimat berikutnya, ya, beras itu kemudian diberikan kepada tetangganya yang tergolong dalam kelompok fakir miskin. Nah, bentuk kegiatan inilah yang nantinya dijadikan sebagai landasan untuk menjawab soal ini. Kegiatan tolong menolong antar sesama itu termasuk dalam kegiatan sosial, sehingga hal ini dapat dikategorikan sebagai motif sosial. Oke, nomor 2 berarti jawabannya adalah D. Itu ya. Lanjut, nomor 3. Nah, ini hampir sama seperti soal nomor 2 itu tadi ya. Pak Amir merubah jenis tanaman di ladangnya setelah melakukan refleksi terhadap kegagalan panen akibat ketidakpastian cuaca pada tahun tanam sebelumnya. Apa yang dilakukan Pak Amir ini menunjukkan bahwa tindakan manusia dipengaruhi oleh sosial tadi kan hubungan antar individu dengan individu ya, manusia, masyarakat ya, kelompok dan lain sebagainya ke dalam kegiatan saling tolong menolong. Sedangkan ekonomi adalah tindakan berdasarkan kebutuhan, sedangkan budaya adalah ada tradisi. Nah, di sini yang sebagai poin pokoknya adalah ketidakpastian cuaca, sehingga menunjukkan bahwa hal ini adalah faktor alam, seperti itu. Kenapa kok faktor alam? Karena mari kita lihat, alam itu dapat didefinisikan sebagai 3 hal. Yang pertama adalah terkait segala apa yang ada di langit dan bumi. Berarti alam semesta ya, seperti itu. Yang kedua, segala sesuatu yang termasuk dalam suatu lingkungan atau golongan dan sebagainya dan dianggap sebagai satu keutuhan. Ya, yang ketiga, segala daya, gaya, kekuatan dan sebagainya yang menyebabkan terjadinya dan seakan-akan mengatur segala sesuatu yang ada di dunia ini. Nah, ketidakpastian cuaca ini dapat dikategorikan sebagai kekuatan, ya. Kekuatan yang dapat menyebabkan kegagalan panen. Sehingga ya jelas jawabannya adalah yang A. Oke. Next, lanjut gitu ya. Nomor 3 yang A. Nomor 4. Nilai dan budaya Islam di Indonesia mulai berkembang sejak abad ke-13, dipengaruhi oleh kebudayaan yang dibawa oleh para pedagang Arab dan India. Perkembangan Islam ini menunjukkan ini ya, nilai dan budaya. Triknya, mari kita lihat jawaban yang ada nilai dan budayanya. Nah, di sini yang A ada budaya penduduk, yang B jelas bukan karena mata pencaharian bukan budaya, yang C mata pencaharian bukan juga. Nah, yang D, nah ini budaya, berarti antara A dan D. Tapi kita harus tahu apa itu maksud letak astronomi dan juga letak geografis ya. Jadi mari kita lihat bahwa letak astronomi itu adalah letak wilayah berdasarkan posisi garis lintang dan garis bujur. Dan itu biasanya digambarkan dengan garis lintang utara dan garis lintang selatan dan garis bujur timur dan bujur barat, seperti itu ya. Sehingga di sini jelas tidak ada keterangan garis bujur. Sehingga yang paling betul adalah yang mana yo? Yang D ya, letak geografis. Karena apa sih sebenarnya letak geografis itu? Karena letak geografis itu berhubungan dengan letak dan bentuk. Seperti, kalau pada abad ke-13 ini dikaitkan dengan kemunculan kerajaan Islam yang ada di daerah pesisir pantai utara ya. Di daerah pesisir pantai utara, di daerah pesisir pantai timur Pulau Sumatera ya. Jadi seperti itu, termasuk dengan berdirinya kerajaan Samudra Pasai itu menandai perkembangan Islam secara pesat di Indonesia ketika itu, sehingga nilai dan budaya Islam di Indonesia sudah berkembang dan sangat berkembang pesat, sehingga dapat diartikan bahwa letak geografis sangat mempengaruhi terhadap budaya Indonesia karena kerajaan itu terletak berdekatan dengan jalur pelayaran internasional atau Selat Malaka, sehingga jawaban yang benar adalah yang D.
Lanjut nomor 5. Islam berkembang di Indonesia dengan beragam strategi. Salah satunya adalah dengan penciptaan karya sastra dan pertunjukan seni yang mengelaborasi karya periode sebelumnya. Realitas ini menunjukkan bahwa, ini sudah saya tebalkan. Dengan penciptaan karya sastra dan pertunjukan seni yang mengelaborasi karya periode sebelumnya. Jadi ada akulturasi di sini ya. Ada percampuran dua budaya yang berbeda tapi tanpa menghilangkan kebudayaan aslinya. Dan ini biasa dilakukan oleh para wali ketika itu ya, yang memasukkan unsur-unsur budaya sebelumnya ya. Budaya sebelumnya kemudian dimasukkan dalam unsur budaya yang baru, misalkan seperti penggunaan seni wayang yang dilakukan oleh Sunan Kalijogo, yang ketika itu seni wayang kebanyakan diambil dari cerita Mahabharata dan Ramayana, akan tetapi oleh para wali ya, oleh Sunan Kalijogo diubahnya mengganti tokoh-tokohnya, yakni tokoh-tokoh punakawan, dan menyisipkan nilai-nilai Islam yang ada di dalam cerita pewayangan itu, seperti itu. Sehingga untuk ini jawaban yang paling benar adalah, mari kita lihat A. Asimilasi. Nah, kalau asimilasi ini kan menghilangkan budaya asli ya. Nah, di sini masih ada budaya aslinya. Sedangkan Islam identik sama dengan budaya lokal. Tidak sama. Islam itu tidak sama dengan budaya lokal ya. Nah, yang C, Islam menyesuaikan dengan setting budaya lokal. Nah, ini betul ya. Ini betul, tapi kita lihat dulu yang D. Islam bersinergi dengan budaya lokal. Nah, lebih mengarah kepada yang C. Jadi Islam itu menyesuaikan dengan setting budaya lokal. Jadi melihat terlebih dahulu seperti apa budaya sebelumnya sehingga Islam nantinya dapat mudah untuk diterima oleh masyarakat lokal setempat ketika itu. Jadi jawaban yang benar adalah yang C. Islam menyesuaikan dengan setting budaya lokal. Oke. Ya, lanjut nomor 6. Masa food producing dapat dipahami sebagai perkembangan peradaban manusia yang mampu memproduksi barang kebutuhan pangan tanpa harus berburu dan meramu. Jika dikaitkan dengan ajaran Islam, konsep ini bersesuaian dengan cerita. Nah, ini ya. Kalau lihat opsi jawabannya itu adalah cerita nabi-nabi. Mau gak mau kita ya harus tahu bagaimana cerita nabi-nabi pada waktu itu berdasarkan Al-Quranul Karim ya, seperti itu. Jadi kita harus tahu, walaupun kita tidak tahu menyeluruh, tapi kita harus tahu penggambarannya. Yang A, mari kita lihat tafsir mimpi Nabi Yusuf, apakah ada kaitannya dengan food producing ya. Tafsir mimpinya Nabi Yusuf itu apa? Nah, ini dapat dilihat berdasarkan Quran surat Yusuf ayat 4 ya, yang artinya, wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku. Nah, ini menggambarkan bahwa tafsiran mimpi itu dapat diartikan bahwa Nabi Yusuf akan diangkat menjadi nabi ke-11. Ini tafsir mimpi Nabi Yusuf. Sedangkan yang B, persembahan Habil dan Qabil, ini berkaitan dengan profesinya Habil dan Qabil, di mana Habil ini lebih cenderung memilih untuk bercocok tanam, sedangkan Qabil ini memilih untuk beternak. Dan ketika mereka diminta untuk memberikan zakat, maka si Habil mempersembahkan hasil tanaman yang berkualitas tinggi, sedangkan Qabil mempersembahkan binatang yang kurus dan kecil, walaupun nantinya yang diterima itu adalah milik Habil. Jadi berkaitan dengan hasil tanaman, seperti itu. Oke, kemudian yang C, istana Nabi Sulaiman. Nah, kalau berbicara mengenai istana Nabi Sulaiman ini ada kaitannya dengan ratu ya, Ratu Balqis, di mana ketika itu Ratu Balqis itu istananya Ratu Balqis dipindahkan oleh jin Ifrit. Nah, ini jin yang disuruh oleh Nabi Sulaiman untuk memindahkan istana Ratu Balqis karena ratu ini semacam tidak terima
ketika dibilang ada sosok nabi ya, ada si Sulaiman ini yang memiliki istana yang megah, sehingga penasaran seperti apa, sehingga ketika itu dipindahkanlah istana Ratu Balkis dekat dengan istananya Nabi Sulaiman. Dan ketika Ratu Balkis masuk ke istana Sulaiman, nah si Ratu Balkis ini sangat tercengang karena melihat kondisi istana Nabi Sulaiman itu luar biasa. Bahkan dalamnya itu ya, alasnya beralaskan kaca. Wah, ini luar biasa sekali, sungguh megah. Itu kisah istana Nabi Sulaiman. Sedangkan yang D, pembuatan perahu Nabi Nuh. Kalau pembuatan perahu Nabi Nuh ini adalah terkait dengan pembuatan kapalnya ya, yang dilakukan di atas pegunungan Irak sekitar tahun 3465 sebelum Masehi. Dan menurut beberapa ahli bahwa perahu itu atau kapal itu berukuran panjang bahteranya sekitar 400 hasta dan tingginya 200 hasta dengan 2 dayung, seperti itu. Oke, kembali lagi ke soal masa food producing. Kita harus mengingat kembali bahwa masa food producing itu adalah masa di mana manusia sudah memiliki kemampuan untuk memproduksi makanannya sendiri. Jika kita tinjau lagi berdasarkan masa prasejarah ya, khususnya berdasarkan corak kehidupan, itu ada 3 periode atau 4 periode ya. Kita mudahkan saja 4 periode untuk lebih memudahkan mengenal ini. Yang periode pertama itu adalah berburu dan meramu tingkat sederhana. Mereka untuk mencari makan itu masih food gathering, mencari-cari ya, dan belum bisa memproduksi sendiri. Kemudian masa berburu dan meramu tingkat lanjut, mereka mulai bisa memproduksi, tapi masih banyak yang food gathering, sudah mulai bisa. Akan tetapi yang lebih bisa itu adalah pada masa bercocok tanam, sehingga food producing ini dilakukan pada masa bercocok tanam. Karena apa? Karena sistem mata pencahariannya adalah bercocok tanam, artinya mereka sudah mampu mengolah dan memproduksi hasil tanamannya sendiri. Seperti itu ya, seperti itu, sudah mampu. Sehingga kalau masa food producing ini ada pada masa bercocok tanam, maka konsep yang ada di sini itu berkaitan dengan persembahan Habil dan Qabil, seperti itu. Karena Habil memilih bercocok tanam dan mempersembahkan hasil tanaman yang berkualitas tinggi, seperti itu. Ya, itu nomor 6. Lanjut nomor 7 ya. Aceh merupakan salah satu daerah yang terkena bencana tsunami. Dari catatan sejarah menunjukkan bahwa terjadi perubahan pola pemukiman warga dari dataran rendah ke tinggi dan sebaliknya. Kondisi ini menunjukkan, ini sebenarnya soal geografi ya. Oke, tapi tidak apa-apa. Kalau terjadi bencana tsunami dan menyebabkan perubahan pola pemukiman warga dari dataran rendah ke tinggi dan sebaliknya, maka kondisi ini harusnya pemukiman warga itu mengikuti letak ketinggian daratan, seperti itu, karena seringkali terjadi bencana tsunami. Oke, jadi jawaban nomor 7 adalah yang A ya. Lanjut ke nomor 8. Transmigrasi merupakan salah satu bentuk politik etis yang dijalankan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda pada awal abad ke-19. Kebijakan ini diambil untuk politik etis pada abad ke-19. Ada 3 hal, yakni berkaitan dengan Trias van Deventer. Yang pertama, transmigrasi. Yang kedua adalah edukasi. Dan yang ketiga adalah irigasi ya, adalah irigasi. Seperti itu. Kalau berkaitan dengan transmigrasi pada masa politik etis, itu berkaitan dengan dibukanya atau politik pintu terbuka, sehingga di situ para penguasa Hindia Belanda membuka seluas-luasnya kepada para pemilik modal untuk menanamkan
sahamnya ya untuk berinvestasi di Hindia Belanda. Seperti itu, dan di situ nantinya akan dibuka banyaknya sekali perkebunan yang ada di berbagai wilayah Nusantara, termasuk di Pulau Jawa dan juga di luar Pulau Jawa. Nah, tujuan dari transmigrasi ini adalah pemerataan tenaga kerja. Di Jawa itu sudah banyak sekali penduduknya, sedangkan di luar Pulau Jawa penduduknya masih sangat sedikit, sehingga kekurangan tenaga kerja. Makanya diadakan yang namanya transmigrasi. Sehingga kebijakan ini diambil untuk apa? Untuk mengedukasi. Yang A jelas salah karena bukan pendidikan kalau transmigrasi ya. Kemudian meratakan kesenjangan sosial ekonomi masyarakat. Nah, ini kan berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Ya. Berkaitan dengan kegiatan ekonomi masyarakat, tapi tujuannya masih belum jelas untuk apa. Nah, yang C, menyediakan tenaga kerja perkebunan di luar Jawa. Nah, ini ingat pada masa politik pintu terbuka, dan ketika itu pun juga diadakannya yang namanya undang-undang agraria atau agraris right seperti itu. Oke, tapi kita lihat dulu yang D, mengurangi kepadatan penduduk di Pulau Jawa. Nah, tapi yang paling betul adalah yang C ya, perkebunan di luar Jawa, karena transmigrasi perpindahan penduduk dari pulau yang satu ke pulau yang lain. Oke, C. Oke, lanjut nomor 9. Jalan Pos Dendles yang menghubungkan wilayah Anyer dengan Panarukan dibangun pada zaman kolonial. Perubahan dan perkembangan pemerintahan dari masa ke masa telah menyebabkan perubahan awal fungsi jalan tersebut. Kecuali, ini saya tebalkan, harus diingat kalau ada kecuali ini adalah garis bawah ya, perlu digarisbawahi. Berarti yang tidak termasuk ya, yang tidak termasuk. Sehingga pembangunan jalan Anyer Panarukan itu pertama difungsikan untuk apa? Yang jelas untuk memobilisasi militer. Oke, itu jelas sekali. Untuk mendukung aktivitas ekonomi, ya betul, karena sebagai sarana transportasi ya, sarana prasarana. Dan D, untuk memperbaiki kualitas pertanian. Dari perbaikan sarana prasarana sehingga untuk memperbaiki kualitas pertanian itu sangat mudah aksesnya ya, sehingga pertanian pun akan mudah dijangkau. Sehingga kecuali adalah yang A, untuk menunjukkan seni dan budaya. Seperti itu, karena untuk melaksanakan pagelaran seni dan budaya itu biasanya dilakukan di pendopo ya, di area-area tertentu, tidak di jalan seperti itu. Oke, nomor 10. Perhatikan ayat Al-Quran sebagai berikut. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran, karena Allah menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-sekali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 8. Dalam perspektif interaksi sosial, prinsip dasar yang dapat dijalankan dalam kehidupan masyarakat plural adalah, ingat, interaksi sosial, hubungan antar manusia dengan manusia atau individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Itu interaksi sosial. Dan pada prinsip dasarnya, interaksi sosial itu dibagi menjadi dua. Ada interaksi sosial asosiatif, yang maknanya adalah bentuk interaksi sosial positif yang mengarah pada kesatuan dan kerjasama. Dan ada interaksi sosial disosiatif yang merupakan bentuk interaksi sosial yang lebih mengarah kepada konflik dan perpecahan baik individu maupun kelompok. Ingat, itu konsep dasarnya. Jangan sampai lupa, apalagi untuk menghadapi kehidupan bermasyarakat yang plural, banyak, majemuk, beraneka ragam ya. Nah, dari ayat di sini jelas sekali, di sini adalah seruan, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan, dan janganlah sekali-sekali menanamkan kebencian terhadap suatu kaum. Nah, ini adalah seruan. Ya, ini adalah kalimat perintah atau seruan. Sehingga agar tidak tercipta interaksi sosial yang disosiatif,
yang lebih mengarah kepada konflik dan harusnya menciptakan interaksi sosial yang asosiatif yang mengarah kepada kesatuan, maka jawaban yang benar adalah yang mari kita lihat, yang A, menyediakan diri menjadi saksi ahli perkara. Nah, ini masih dapat menimbulkan interaksi disosiatif ya. Kemudian yang B, berpegang teguh pada prinsip dasar kebenaran ketika bermasyarakat. Nah, ini pun juga demikian. Kadang malah justru kalau ada orang yang benar itu dianggap sok benar dan dikucilkan di masyarakat. Kemudian yang C, tidak melakukan tindakan semena-mena kepada siapapun di masyarakat. Oke, mari kita lihat dulu yang D, menjalin persahabatan sejati kepada siapa saja ketika bermasyarakat. Nah, ini kadangkala menjalin persahabatan kepada siapa saja dikatakan sebagai sok SKSD, sok kenal, sok dekat. Nah, ini akan juga menimbulkan yang namanya interaksi sosial disosiatif. Sehingga jawaban yang paling benar adalah yang C, dengan tidak melakukan tindakan semena-mena kepada siapapun di masyarakat, maka akan menghindarkan yang namanya konflik seperti itu. Sehingga seruan ini, kebencian itu kemungkinan banyak tidak akan terjadi, sehingga kemungkinan konflik itu hanya sedikit sekali seperti itu. Yang C. Oke. Nomor 11. Perhatikan skema pola manajemen berorientasi manusia. Nah, ini ya tentang lembaga sosial sebenarnya. Berdasarkan skema tersebut, prinsip Islam yang dapat diterapkan dalam mengelola lembaga sehingga memberikan hasil yang maksimal adalah, mudah saja bagi kita untuk menjawab ini ya, nggak usah lama-lama karena di sini sudah ada identifikasinya ya tentang Quran surat Al-Imran, Al-Qasas, Al-Baqarah, Al-Bayyinah. Dan kita tinggal lihat saja, di sini ada demokratis, kemudian memiliki masukan manajemen pekerjaan orang yang menghasilkan ini ya. Nah, mari kita lihat prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Gambaran ini masih belum menjelaskan adanya prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Karena kalau amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah berbuat baik dan tidak berbuat baik. Nah, di sini belum ada, tapi di sini tentang kualitas hasil. Ya, tentang pekerjaan. Kalau berbicara tentang pekerjaan, tentunya simpelnya itu adalah berbicara profesionalitas, sehingga lebih mengarah pada jawaban yang D. Prinsip profesionalitas berdasarkan surat Al-Bayyinah ayat 7. Kenapa? Karena dalam profesionalitas itu nanti akan tercipta masyarakat yang demokratis. Dan itu diperlukan manajemen yang baik. Melalui apa? Melalui pekerjaan. Dengan pekerjaan yang baik, maka akan menghasilkan ya kepuasan tersendiri, baik itu dari segi kualitas maupun kuantitas atau jumlah, dan akan memiliki dampak dalam waktu jangka panjang. Ya, kalau pekerjaannya baik, maka akan demikian. Dan orang-orangnya nanti juga akan puas, bahagia, serta kreatif, dan juga mendorong termotivasinya oleh sikapnya sendiri untuk menjadi lebih baik. Sehingga hal inilah yang dapat dikategorikan sebagai prinsip profesionalitas. Sehingga jawaban yang betul adalah yang D. Lanjut nomor 12. Kejokeng Modinger merupakan sampah dapur yang merupakan penanda ditemukannya kehidupan masyarakat di masa bercocok tanam atau food production. Penanda ini memberikan indikasi bahwa masyarakat praaksara. Nah, ini yang digarisbawahi kejokeng Modingernya ya. Karena kejokeng Modinger merupakan sampah dapur. Artinya tradisi kejokeng Modinger ini berdasarkan pola kehidupan manusia pada kala itu yang dimana mereka bertempat tinggal di daerah sekitar pantai, sehingga mata pencaharian utamanya adalah di daerah sekitar pantai atau laut seperti itu. Nah, maka jawaban yang paling benar adalah yang mengolah produk-produk pertanian. Tidak, ingat yang digarisbawahi yang kejokeng Modinger. Kalau bercocok tanam iya, tapi di sini yang diminta adalah kejokeng Modinger.
sehingga pasti itu terkait dengan hasil laut. Yang ada pertanian jelas salah, A dan D jelas salah, berarti tinggal B dan C, mampu mengembangkan produk dan hasil laut. Dan yang B bergantung kepada kehidupan dan hasil laut. Nah, menghasilkan sampah dapur. Ini menandakan bahwa kehidupan mereka bergantung kepada kehidupan dan hasil-hasil laut. Ya, sampah dapur ini beraneka ragam, termasuk kerang ya. Kerang itu jadi diambil isinya saja, kemudian kerangnya ditumpuk-tumpuk dan menghasilkan sampah dapur seperti itu. Ada yang dibuat manik-manik ya, kalung seperti itu, gelang dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke, next nomor 13. Wah, ini ada peta. Kita lihat dulu soalnya. Mengamati peta jalur masuk perkembangan agama Hindu dan Buddha di Indonesia secara sosio-religius menunjukkan bukti bahwa, oke, mari kita lihat dulu petanya. Ini oren. Oren ini ditandakan sebagai wilayah asal kebudayaan Hindu-Buddha. Sedangkan yang kuning ini sebagai wilayah penyebaran agama Hindu-Buddha. Dan yang merah ini adalah jalur yang dilewati. Sedangkan titik-titik hitam ini merupakan situs-situs Hindu-Buddha. Nah, India, ini India ya. Dan ini ada Indonesia. Ini ada Malaysia ya. Ini ada Burma, Kamboja, Thailand. Ini ada Filipina. Wah, berarti menyebarnya India itu ada di berbagai wilayah, tidak hanya Nusantara ya, melainkan di wilayah Asia Tenggara khususnya. Itu banyak sekali penyebaran agama Hindu-Buddha di sana. Nah, kemudian kalau kita lihat titik-titiknya, situs-situsnya ini ya, agama India itu berarti agama Hindu itu berarti asalnya dari India ya, budaya Hindu itu dari India, menyebar ke berbagai wilayah yang ada di sini. Dan titik-titik ini membuktikan bahwa di sini ya, ini kawasan Indonesia, ini di daerah Sumatera ya, kemudian ini daerah Jambi ya, dan ini ada di Palembang, ini ada kerajaan Sriwijaya. Di daerah Pulau Jawa ada Tarumanegara, ada Majapahit, ada Kalingga, kemudian ada Sunda, kerajaan Sunda, ada kerajaan Kendiri, ada kerajaan Mataram ya, ada kerajaan ini di mana ini? Wah, kok nggak kelihatan ya, ini. Berarti ini adalah kerajaan-kerajaan. Nah, hal ini berarti identik dengan berdirinya suatu kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja. Nah, mari kita lihat untuk pilihannya. Yang A, masuknya agama Hindu dan Buddha di Indonesia melalui jalur transportasi laut. Nah, ini tidak ada hubungannya dengan titik-titik itu tadi ya. Walaupun ya memang sebenarnya memang dari laut, dari jalur transportasi laut itu memang iya. Cuma belum mengarah ke sana ini. Yang B, adanya hubungan historis antara Indonesia dengan India. Kalau peta itu tadi belum menyebutkan hubungan historisnya ya, tidak menyebutkan. Hanya jalurnya saja dan peninggalan kerajaan-kerajaannya di situ tadi. Adanya penguasaan raja di India terhadap kerajaan di Indonesia. Nah, ini kita keep dulu. Ada kerajaan. D, masuknya agama Hindu dan Buddha di Indonesia dibawa oleh kaum Brahma. Nah ya, ini tidak jelas, tidak dijelaskan dalam peta itu, sehingga jawaban yang paling betul adalah yang C. Adanya penguasaan raja di India terhadap kerajaan Indonesia. Karena tadi jelas sekali ya, ada titik-titik di situ disebutkan kerajaan-kerajaannya, khususnya yang ada di Pulau Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Oke, lanjut nomor 14. Oh, 13. Wah, ternyata ke ini ya, keliru tulisnya. Oke, lanjut. Kemampuan mengakomodir nilai-nilai budaya dan kepercayaan lokal masyarakat di Indonesia disinyalir menjadi penanda keberhasilan Islamisasi di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, yang dilakukan dengan cara mengakomodir, berarti menggabungkan nilai-nilai budaya dan kepercayaan lokal. Ini akulturasi ya, akulturasi budaya. Kenapa dilakukan seperti itu? Agar Islam itu mudah diterima oleh masyarakat setempat. Jadi mudah sekali, jawabannya adalah yang
A. Mengodifikasikan nilai-nilai Islam sehingga mudah dimengerti dan diterima. Seperti itu. Oke. Yang A. Lanjut. 16. Perhatikan ayat berikut. Ambillah mana yang mudah dilakukan dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf atau tradisi yang baik, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Dalam konteks sejarah perkembangan Islam di Indonesia, terutama di Jawa, ayat tersebut secara operasional dapat dibuktikan melalui kita identifikasi ayatnya di sini untuk seruan untuk melakukan hal yang baik. Tradisi, adat atau tradisi, pasti di bawah ini harus berkaitan dengan tradisi, dan di sini ada himbauan suruhlah. Jadi ada perintahnya, ada seruan. Sehingga kita mudah saja tinggal lihat mana kalimat yang menyatakan seruan di sini. Larangan Sunan Kudus menyembelih sapi. Wah, ini betul. Ada seruan oleh Sunan Kudus. Sedangkan yang B, penggunaan perangkat gamelan. Nah, ini media. Kesepakatan. Nah, ini adalah musyawarah, ya. Pengangkatan Raden Patah. Nah, ini adalah politik. Sehingga kalau ada seruan, yang paling betul adalah yang A, larangan Sunan Kudus menyembelih sapi bagi umat Islam di wilayah Kudus. Kenapa kok dilarang? Karena ketika itu mayoritas masyarakat Kudus itu adalah orang-orang non-muslim atau orang-orang agama terdahulunya, yakni Hindu. Karena sapi itu merupakan hewan yang dianggap sakral oleh masyarakat Hindu, seperti itu. Dan bahkan juga dianggap tunggangan para dewa, ya. Sehingga untuk mengantisipasi dan sebagai tanda toleransi antar umat beragama, maka Sunan Kudus melarang masyarakat Islam untuk menyembelih sapi di wilayah Kudus. Jadi jawaban yang betul adalah yang A. Ya, lanjut nomor 17. Memasuki abad ke-19, keberadaan VOC dibubarkan oleh kerajaan Belanda karena dinilai mengalami kegagalan dalam hal perdagangan sehingga menjadikan kebangkrutan. Meski demikian, secara politis keberadaan VOC telah mampu melakukan, ingat, yang digarisbawahi adalah politis. Mari kita lihat di sini. Membangun benteng, ini adalah peninggalan, dapat dikategorikan sebagai budaya. Menundukkan kesultanan di Nusantara. Nah, ini kekuasaan atau politis. Oke, kita keep dulu. C. Melakukan penguasaan lahan milik kesultanan. Nah, penguasaan lahan ini adalah kegiatan ekonomi. Karena kan untuk perekonomian. Yang D. Membangun jaringan ekonomi. Jelas ini ekonomi. Berarti yang paling betul adalah yang B. Menundukkan kesultanan di Nusantara dalam pengaruh kolonialisme. Dan ingat lagi bahwa peran VOC untuk menundukkan kesultanan ini dengan cara divide et impera, seperti halnya yang terjadi pada Kesultanan Mataram, ya, sehingga wilayah Mataram itu dibagi menjadi dua, yakni wilayah Kesultanan Yogyakarta dan juga Kesunanan Surakarta. Seperti itu. Berarti yang paling betul adalah yang B. Lanjut nomor berikutnya. Perhatikan hadis berikut. Diriwayatkan dari sahabat Anas bahwa Nabi Muhammad SAW ketika kembali dari bepergian dan melihat dinding-dinding Madinah, beliau mempercepat laju untanya. Apabila beliau menunggangi unta, maka beliau menggerakkannya untuk mempercepat karena kecintaan beliau pada Madinah. Dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia, hadis tersebut dapat dilihat pada peristiwa, ini jika dikaitkan dengan peristiwa perjuangan. Peristiwa perjuangan itu identik dengan resolusi jihad yang dilakukan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Sehingga dengan adanya resolusi jihad itu, maka memupuk semangat nasionalisme, semangat perjuangan bahasa Indonesia. Mari kita lihat di sini yang ada resolusi jihadnya yang mana? Yang A, seruan takbir Bung Tomo, jelas bukan. Yang B, keluarnya resolusi jihad. Nah, ini jelas yang B, ya. Tapi kita lihat dulu yang C, keluarnya fatwa kiai pesantren. Oh, bukan. Keterlibatan para santri dan bukan. Oke, jadi yang B, diawali dari kegiatan ini dan nanti muncul yang namanya seruan, keluarnya fatwa kiai, keterlibatan para santri dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi yang B nomor 18.
Oke, lanjut nomor 19. Proses kolonialisme yang dilakukan Jepang terhadap Indonesia dinilai lebih mudah dibandingkan Belanda. Hal ini disebabkan pihak Jepang berusaha mempengaruhi rakyat Indonesia dengan cara, kolonialisme Jepang ini memang lebih mudah karena Indonesia ketika itu sudah merasa frustasi ya. Kenapa Belanda itu kok tidak pergi-pergi dari Indonesia? Sehingga dengan kedatangan Jepang yang ketika itu mampu mengusir Belanda secara singkat dan cepat, itu bisa meluluhkan hati masyarakat Indonesia. Terlebih lagi pada kala itu masyarakat Indonesia juga diperbolehkan untuk menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar, sedangkan pada masa Belanda tidak boleh bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa pengantar. Makanya tingkat pendidikan pada masa Belanda itu sangat rendah. Barulah muncul adanya pendidikan di kalangan pribumi itu ketika adanya politik etis pada abad ke-19 baru saja seperti itu. Tapi tetap bahasa pengantarnya itu adalah bahasa Belanda, bukan bahasa Indonesia, seperti itu. Jadi di sini yang paling betul adalah yang Oke, mari kita lihat yang A, memberikan janji kemerdekaan. Wah, ini nanti belakangan kalau ketika Jepang sudah terdesak ya pada Perang Dunia Kedua. Yang B, mengajak para pemimpin Indonesia bekerja sama dengan pihak Jepang. Nah, ini terkait dengan perpolitikannya nanti ketika Jepang sudah mulai dapat mempengaruhi masyarakat Indonesia ya. Kemudian Jepang memberikan bantuan material kepada organisasi masyarakat. Nah, ini ketika sudah terjun ya. Dan yang D, bahasa Indonesia diizinkan digunakan sebagai bahasa pengantar. Nah, ini berarti yang betul adalah yang D. Oke, lanjut nomor 20. Semangat kebangsaan yang muncul pada kaum terpelajar di Indonesia pada masa pergerakan mewujud dalam bentuk perjuangan organisasi pergerakan nasional dengan tujuan, ini ya. Kalau sebelum pergerakan nasional kan para tokoh-tokoh elit nasional itu masuk melalui organisasi bentukan seperti pada masa Belanda maupun Jepang ya, organisasi bentukan Belanda maupun Jepang seperti itu dengan tujuan untuk menumbuhkan semangat juang. Tapi ketika sudah mampu mendirikan organisasi sendiri melalui berbagai organisasi yang ada di Indonesia, yang baik yang sifatnya umum maupun agama ya, seperti Budi Utomo, Sarekat Dagang Islam, kemudian Indis Party, Partai Nasional Indonesia, dan lain sebagainya. Nah, tujuan utama mereka adalah mengembangkan jiwa nasionalisme rakyat Indonesia guna untuk mencapai cita-cita kemerdekaan. Seperti itu. Berarti jawaban yang paling benar adalah yang A ya. Nih. Kalau strategi perjuangan ini lebih nanti condong terhadap strategi pertempuran atau diplomasi seperti itu ya. Kemudian menumbuhkan semangat juang. Nah, ini sebelum munculnya organisasi pergerakan. Mendorong munculnya kesadaran masyarakat Indonesia itu juga sebelum munculnya organisasi pergerakan. Oke, lanjut. Wah, ternyata sudah selesai untuk pembahasan soal kali ini. Cukup sampai di sini dulu. Nanti kita akan lanjutkan lagi dengan soal-soal berikutnya yang lebih variatif. Dan tentunya itu tadi merupakan soal-soal yang bersifat kesejarahan dan sosiologi ya. Baik, terima kasih. Sampai ketemu lagi dalam pertemuan berikutnya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.